Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Alif lam mim laisa harf walakin alif harf, lam harf, mim harf, wa kullu harfin bi asyri amsalihha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Para pemirsa great spirit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul pada hari ini adalah tentang nuzulul Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang saya kutip di atas tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, tetapi semua kitab samawi diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Kitab samawi seperti suhuf. Suhuf itu ada 100 suhuf. 60 suhuf diturunkan kepada Nabiullah Sis alaihissalam, anak dari Nabi Adam alaihissalam. 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi semuanya suhuf itu ada 100. Diturunkan oleh Allah suhuf pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam itu pada tanggal 6 Ramadan. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu selain dia mendapatkan mukjizat berupa Taurat dan juga ada 10 suhuf. Diturunkan oleh Allah kitab Taurat itu pada tanggal 12 Ramadan. Pada tanggal 13 Ramadan Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tanggal 17 Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu diturunkan melalui 3 fase. Fase pertama adalah dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Ke Lauhul Mahfuz. Setelah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke Baitus Sama. Dari Baitus Sama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman, artinya berangsur-angsur. Turunnya berangsur-angsur. Maka di dalam Al-Quran ada kata-kata anzalna, unzila, kemudian nazala,
itu ada makna-makna tersendiri dalam Al-Quran. Kadangkala Allah mengungkapkan anzalna, kadangkala nuzila, dan lain sebagainya. Itu ada mempunyai makna tersendiri. Ada istilahnya Al-Quran diturunkan secara utuh 30 juz, kemudian ada turun secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. 6.236 ayat. Di dalam Al-Quran, ketika kita membacanya, paham atau tidak paham, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang disebut dengan tilawatil Quran, disebut dalam Al-Quran, tilawatil Quran mu'abbadun. Adalah merupakan ibadah ketika kita membaca Al-Quran. Paham atau tidak paham, mendapatkan pahala. Satu huruf kita membaca Al-Quran, itu mendapatkan 10 pahala. Maka ada hadis Rasulullah, alif lam mim bukan harf, tetapi alif harf, lam harf, mim harf, wa kullu harfin. Dan setiap huruf yang kita baca Al-Quran itu ada mendapatkan 10 pahala. Jadi alif lam mim berarti 30 pahala yang kita dapatkan. Dalam rangka itu, kita di dalam bulan Ramadan, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, seyogyanya dan sepantasnya kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.